Perkenalkan, nama saya Fili Panto. Saya kelas A1 semester 1 Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Modul pertama ini secara umum akan membahas materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sementara itu, kajian khusus dalam modul ini meliputi 1. Perkembangan bahasa Indonesia, 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan, dan 3. Menjelaskan peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicara lawan bicara orang yang dibicarakan sekaligus medium pembicaranya. Seperti yang sudah sempat disinggung pada pembahasan sebelumnya, secara umum pemakaian bahasa Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Penggunaan bahasa baku tentu saja digunakan saat situasi resmi seperti rapat, belajar dalam kelas, dan lain sebagainya. Sementara penggunaan bahasa tidak baku seperti di rumah sendiri atau di pasar. Pengkategorian ragam bahasa ini dapat diwakili sebagai tinjauan media sarananya yang mana meliputi ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dengan unsur fonemen di dalamnya. Sementara ragam bahasa tulisan dihasilkan dengan tulisan atau rangkaian huruf dan lain komponennya. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaranya harus menggunakan bahasa Indonesia. 2. Bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. 3. Bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan perintah yang lainnya. Bahasa media massa, menyampaikan berita lewat media massa, juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. 5. Bahasa pengembangan dan permanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan kelestarian budaya nasional. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini tertuang dalam pasal 36 UUD 1945. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan antar dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang kita harapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagainya yang dimaksud oleh memberi pesan. Dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh, artinya kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh-pengaruh terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan.
Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan spok. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Sekian pembahasan dari saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya Beverly Pantau mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Info lebih lanjut, teman-teman bisa cek link di bawah ini.